Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 219. Membuat masalah. Fernando menggelengkan kepalanya, aku tidak membuat masalah, kamu yang tidak beralasan. Kami telah membayar terlebih dahulu, tapi mengapa kami mendapat urutan kedua untuk radioterapi? Bapak Chandra, Bu Santika membawa ayahnya untuk memeriksa penyakit, dan aku menempatkan anak itu di urutan kedua. Dokter Makbul membuka mulutnya. Bu Santika, mata Chandra jatuh pada wanita itu, tiba-tiba tersenyum. Sekarang Bu Santika telah datang, benar bahwa dia ada di tempat pertama. Bu Santika sangat kaya, memiliki beberapa toko perhiasan di bawah tangannya, sudah seharusnya mendapatkan perawatan pertama. Chandra menatap Fernando lagi. Nak, kamu diatur untuk mendapat urutan kedua, jika kamu tidak ingin di urutan kedua, kami akan mengembalikan uangmu, rumah sakit juga tidak kekurangan pasien. Alis Fernando sedikit berkerut, dia tidak menyangka kepala rumah sakit ini sangat sombong. Anak muda, itulah untungnya memiliki banyak uang. Wanita itu menatap Fernando, penuh kebanggaan. Orang kaya, dimanapun, akan mendapat perlakuan istimewa. Kamu adalah anak miskin, tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, mengapa orang lain harus membiarkanmu mendapatkan urutan pertama? Itu benar. Dokter Makbul mengangguk dan memandang Fernando, nak, saya lihat kamu masih sangat muda, pengalaman sosialmu masih sedikit, sekarang adalah pelajaran yang baik untukmu. Dalam masyarakat ini, orang kaya dan berkuasa otomatis menerima perlakuan khusus. Petik 2. Saya harap kamu mendapat pelajaran dari peristiwa hari ini. Sekarang, kamu lebih baik menunggu antrian, atau uangmu akan dikembalikan dan kamu bisa pergi, hanya ada dua pilihan ini. Chandra menatap Fernando dengan dingin dan tanpa berbicara. Fernando, Rosmah menggigit bibir tipisnya kemudian berkata, tidak apa kita urutan yang kedua. Fernando mengalihkan matanya dan tersenyum. Ada uang ada kekuasaan. Saya awalnya ingin mengajarimu baik-baik, tanpa uang, kekuasaan menekan kalian, tetapi kalian tidak tahu bagaimana berbuat baik, melihat orang dengan tatapan rendah. Dan aku lebih berkuasa dari orang kaya, aku tidak tahu peduli di atas langit masih ada langit. Hehe, nak, memangnya kamu ada latar belakang apa? Chandra mencibir. Bahkan jika kamu memiliki latar belakang, lalu kenapa? Saya direktur rumah sakit, di sini, saya yang berkuasa. Sudah saya katakan saya tidak akan melakukannya untukmu, bahkan jika Dewa Langit datang, tidak ada gunanya. Bapak Chandra, Pak Usman ada di sini. Tiba-tiba, ada suara yang datang dari luar. Pak Usman. Wajah Chandra dan Dokter Makbul sedikit berubah dan terlihat lebih bermartabat. Cepat undang dia masuk. Chandra buru-buru mengatakan, pria ini bernama Usman Zainos, dia merupakan anggota keluarga Haddad terkaya di kota Lautan Timur. Orang ini dalam keluarga Haddad, statusnya sangat tinggi, hubungan antara keluarga Haddad, pemasok dan saluran, semua dikelola olehnya. Berkat Pak Usman, rumah sakit polisi dapat memperkenalkan peralatan radioterapi logam. Peralatan itu dijual seharga 20 miliar. Rumah sakit rakyat membeli peralatan dari Usman dengan harga 30% dari harga asli. Ada dua syarat pada kontrak pembelian. 1. Semua peralatan radioterapi adalah logam untuk radioterapi. Keluarga Haddad mengambil 40% dari keuntungan sekali melakukan pengobatan. Kedua, yaitu, keluarga Haddad memiliki hak untuk mengambil kembali peralatan radioterapi dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Pak Usman harus diperlakukan dengan hormat.
Jika dia tidak senang, instrumen akan dikembalikan dan dimasukkan ke rumah sakit lain di kota lautan timur, maka rumah sakit ini akan mengalami kerugian besar. Klik. Tidak lama, ada suara langkah kaki seorang pria parubaya yang datang berjalan masuk. Pria itu mengenakan jas dengan wajah bangga dan tidak melihat orang lain sedikitpun. Orang itu adalah Usman Zainos. Pak Usman. Pak Usman. Chandra dan Dr. Makbul segera memberi hormat setelah melihat Usman, dan berbicara sambil menunduk. Usman mengangguk, wajahnya masih terlihat bangga. Dia sekarang begitu dihormati. Perlu diketahui, keluarga Haddad memegang logam seluruh rumah sakit di cabang Indonesia bagian timur. Semua orang menghormati keluarga Haddad, berharap keluarga Haddad dapat membuat peralatan radioterapi logam ke rumah sakit lain. Dan Usman dengan kekuatan kekuasaannya dapat memutuskan rumah sakit mana yang akan dipasang. Jadi dengan posisinya dia bisa memberikan seluruh perubahan. Oleh karena itu, belakangan hari-hari ini selalu ada perwakilan rumah sakit, yang memberikan makanan dan minuman lezat dan enak untuknya, mengirim uang, mengirim perhiasan untuk menyenangkannya, berharap dia bisa meletakkan peralatan radioterapi logam. Sekarang keluarga Haddad, tidak hanya di Lautan Timur, tapi juga di seluruh cabang Indonesia bagian timur. Banyak orang memperkirakan dalam 10 tahun ke depan, keluarga Haddad kemungkinan akan dikenal dunia. Alat radioterapi telah dimasukkan ke rumah sakit kalian, dan saya datang ke sini untuk melihat cara kerjanya. Usman menatap semua orang dan berbicara. Pak Usman, kebetulan Anda berada di sini. Sekarang kami akan melakukan radioterapi untuk pasien. Chandra langsung tersenyum. Nanti, hasilnya akan keluar, tetapi Pak Usman, Anda harus menunggu sebentar, kita ingin mengusir seorang pria dari sini. Setelah mengatakan itu, Chandra melihat Fernando. Nak, sekarang kesempatan memilih kamu sudah hilang, cepat pergi, jangan mempermalukanku. Jangan membuat kerusuhan lagi. Aku akan memanggil penjaga keamanan. Apa yang terjadi? Seseorang membuat keributan di rumah sakit. Usman mengerutkan kening. Kelopak mata Dr. Makbul melebar, takut Usman merasa tidak nyaman, dan dia segera berkata. Tidak membuat keributan kok. Hanya saja badut ini membuat kerusuhan kecil di mana-mana. Seorang anak miskin, tidak ada uang, tetapi menginginkan perawatan radioterapi. Sudah diminta untuk mengantri, tapi dia tidak patuh. Orang semacam ini, mengganggu ketertiban rumah sakit, kami akan segera mengusirnya. Saat bicara, Dr. Makbul menunjuk Fernando. Pak Usman, dialah orangnya. Usman memandang arah jarinya dan wajahnya penuh kebanggaan. Dan ketika melihat remaja di depannya, gemuruh. Tiba-tiba, mata Usman bagaikan tersambar petir, tubuhnya gemetar, wajah bangganya langsung menghilang, berubah menjadi keterjutan yang ngeri. Pak Fernando, dia berseru. Usman tidak menyangka akan bertemu dengan Fernando di sini. Siapa Pak Fernando? Usman tentu mengetahui hal itu. Keluarga Haddad dapat memiliki momentum perkembangan yang cukup pesat saat ini, karena Californium yang berasal dari Fernando. Selain itu, remaja ini yang latar belakangnya mengerikan dan ganas. Hari itu di aula markas Haddad, bahkan Cicilia dan pemilik Rianto berlutut di depannya. Yang lebih penting lagi, sekarang Fernando adalah bagian dari keluarga Haddad, dia yang mengontrol dan berada di belakang layar. Dia juga bos yang sebenarnya. Dan sekarang, rumah sakit polisi ini, seolah-olah akan mengusir Fernando. Tatapan mata Usman menjadi dingin memikirkan ini. Pak Usman, apakah Anda mengenal anak ini? Melihat ekspresi Usman, Chandra dan Dr. Makbul bingung. Remaja tampan ini yang mengganggu ketertiban rumah sakit seperti yang baru saja kamu katakan. Kalian akan mengusirnya. Usman menarik napas dalam-dalam dan mencoba menahan emosi di dalam hatinya. Ya, itu benar. Chandra tersenyum. Pak Usman, tolong Anda tunggu sebentar, saya akan memanggil penjaga keamanan sekarang. Penjaga keamanan. Penjaga keamanan. Dia berteriak. Omong kosong.
Usman marah dan menatap Chandra dengan tatapan dingin. Pak Chandra, mulai sekarang, instrumen radioterapi logam rumah sakit Anda, akan dikembalikan olehku. Bab 220. Apa? Mendengar ini, Chandra dan Dr. Makbul terkejut, seperti orang bodoh. Bahkan wanita itu barusan, juga terkejut beberapa saat, tidak menyangka mengapa tiba-tiba seperti ini. Pak Usman, bagaimana bisa mengambilnya kembali? Apakah rumah sakit kami melakukan kesalahan? Chandra kebingungan. Pak Usman, Anda sangat dermawan, tolong jangan menarik peralatan radioterapi. Jika mereka mengambilnya kembali, tidak tahu berapa banyak uang yang akan mereka hasilkan setahun. Kenapa? Usman tersenyum dingin, berjalan di belakang Fernando, menatap kerumunan, dan menjerit. Karena kamu tidak sopan. Karena kamu tidak tahu diri. Karena kamu meremehkan orang. Masih bertanya mengapa kepadaku, kalian berani mengusir Pak Fernando keluar dari rumah sakit, kalian sangat tidak tahu diri, berani mengatakan kata-kata keterlaluan seperti itu. Setelah mengatakan itu, Usman melihat Fernando, dengan segera dia memberi hormat dan berkata, Pak Fernando, Anda tidak perlu marah, saya sekarang akan mengambil kembali peralatan radioterapi logam. Jika Anda membutuhkannya, kami dapat mengatur agar Anda pergi ke rumah sakit di Mapa. Kami juga memiliki peralatan radioterapi logam. Pak Fernando. Ketika mereka mendengar namanya, semua orang tercengang. Anak ini, apa identitasnya? Melihat sikap hormat Usman, pupil Chandra menyusut, hatinya teraduk-aduk seperti ombak di lautan. Rasa hormat itu, berasal dari lubuk hatinya. Ini adalah rasa hormat orang di bawah untuk orang atas. Chandra hampir tidak bisa membayangkan, apa identitas anak ini dan kenapa mendapat perlakuan begitu istimewa dari Pak Usman. Pada saat ini, wajah Dr. Makbul juga menjadi masam, punggungnya terasa dingin, ada perasaan menegang di punggungnya. Siapa yang bisa menyangka bahwa remaja yang tampaknya biasa ini memiliki latar belakang yang mengerikan? Bukannya aku yang ingin menjalani radioterapi pada saat ini, Fernando berkata ringan. Wajah Usman berubah, senyumannya mengembang. Pak Fernando, bawahan saya sudah salah bicara, saya kira Anda. Usman berkata sambil matanya melihat ke arah Rosmah, wajahnya pucat, sepertinya dialah adalah wanita yang akan melakukan radioterapi. Pak Fernando, pandangan Chandra berbalik, segera memberi hormat dan berkata, saya benar-benar tidak mengenali Anda, kata-kata saya terhadap Pak Fernando tadi sangat tidak sopan. Semoga Pak Fernando memaafkan kesalahan saya kali ini. Chandra tidak bodoh, melihat sikap Usman, dia tahu bahwa remaja ini bukan orang sembarangan. Dan Usman baru saja memanggil dirinya bawahan. Remaja ini pasti adalah anggota eksekutif keluarga Haddad, bisa jadi dia adalah kerabat dari keluarga Haddad. Hal yang paling bijaksana untuk dilakukan sekarang adalah segera mengakui kesalahan. Masalah ini berkaitan dengan rumah sakit mereka, remaja ini harus diperlakukan dengan hati-hati jika ingin memiliki peralatan radioterapi logam. Dr. Makbul juga mengejapkan mata, kemudian juga memberi hormat pada Fernando dan berkata, Pak Fernando, saya harap Pak Fernando memaafkan perbuatan tidak hormat saya dan jangan mempermasalahkan saya. Oh, permintaan maaf kali ini sudah terlambat, apa yang kamu lakukan sejak tadi? Usman tersenyum dingin dan menatap keduanya. Kalian tidak menghormati Pak Fernando, kalian telah membuat kesalahan besar, dan tidak ada gunanya meminta maaf. Alat radioterapi logam ini harus dikembalikan. Mendengar ini, wajah Chandra dan Makbul terlihat tidak berdaya, mereka hanya bisa menatap mengemis dan melihat ke arah Fernando. Bisakah aku mendapat antrian pertama? Fernando membalikkan tangannya dan menatap Dr. Makbul. Mata Dr. Makbul berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat. Ya, tentu saja, Pak Fernando, Anda memang antrian pertama. Pak Fernando. Usman menatap Fernando, kedua orang ini, sangat meremehkan Anda, tidak menghormati Anda. Saya sudah berkata alat radioterapi ini akan dikembalikan, Anda tidak perlu melakukan di sini.
Mengapa Anda ingin tetap melanjutkan radioterapi di sini? Aku punya rencana sendiri. Fernando mengangkat tangannya dan berkata dengan ringan. Wajah Usman berubah dan dia berhenti berbicara. Fernando memiliki pertimbangan untuk melakukan radioterapi di sini. Meskipun Dr. Makbul sangat sombong, tetapi bagaimanapun dia adalah kepala dokter, jika alat radioterapi ditempatkan di sana, dan Rosmah diberikan kemoterapi olehnya, Fernando bisa tenang. Jika pergi ke rumah sakit lain, kondisi Rosmah bisa berubah. Bapak Chandra, Dr. Makbul, antrian pertama tidak bisa diberikan padanya. Wanita di samping itu segera berkata, ayahku sakit parah, dia juga menunggu untuk dikemoterapi. Siapa kamu? Dr. Makbul menatap wanita itu. Yang datang terlebih dahulu yang mendapat kemoterapi, kamu masih tidak mengerti. Silakan membayar dan mengantri, jika tidak ingin, silakan pergilah ke rumah sakit lain. Meskipun Dr. Makbul sangat sombong, tetapi bagaimanapun dia adalah kepala dokter, jika alat radioterapi ditempatkan di sana, dan Rosmah diberikan kemoterapi olehnya, Fernando bisa tenang. Jika pergi ke rumah sakit lain, kondisi Rosmah bisa berubah. Bapak Chandra, Dr. Makbul, antrian pertama tidak bisa diberikan padanya. Wanita di samping itu segera berkata, ayahku sakit parah, dia juga menunggu untuk dikemoterapi. Siapa kamu? Dr. Makbul menatap wanita itu. Yang datang terlebih dahulu yang mendapat kemoterapi, kamu masih tidak mengerti. Silakan membayar dan mengantri, jika tidak ingin, silakan pergilah ke rumah sakit lain. Mendengar ini, wanita itu tiba-tiba jatuh. Fernando menatap wanita itu dan mengejek. Dalam kehidupan sosial ini, siapa yang punya uang? Dia yang akan berkuasa dan bisa mendapatkan perlakuan istimewa. Kamu sudah jelek tapi juga miskin, juga tidak memiliki kekuasaan, mana pantas merebut antrian pertama milikku. Nah, kamu. Mata wanita itu melotot dan gemetar karena marah, kata-katanya mirip dengan apa yang baru saja dia katakan kepada Fernando. Tapi sekarang, kata-kata itu kembali padanya. Dia ingin membantahnya, tetapi dia tahu itu tidak ada gunanya. Karena sekarang, Chandra dan Dr. Makbul berada di pihak Fernando. Sangat bagus ya, punya uang, punya kekuasaan. Langsung dapat menggertak orang sesuka hati. Wanita itu mendengus dingin. Menggertak orang. Mata Fernando mengejek lagi, aku akan memperlakukan orang lain, bagaimana orang lain memperlakukanku. Wanita itu akhirnya berhenti berbicara, karena sejak awal Fernando tidak menggunakan uang atau tekanan patahnya, dia hanya menggunakan akal sehat. Sebaliknya dia menggunakan kekuatan dan uang untuk menekan Fernando. Tapi sekarang, uang dan kekuasaannya tidak layak diungkit di depan Fernando. Atur kemoterapinya. Setelah beberapa lama, akhirnya Fernando bicara baik. Pak Fernando. Dr. Makbul segera menyuruh perawat untuk membawa Rosmah ke kamar sebelah untuk mempersiapkan kemoterapi. Fernando dan Hartini mencari tempat duduk dan duduk dengan tenang. Dan wanita itu mau tidak mau hanya bisa mengantri. Sekitar 1 jam kemudian, Rosmah didorong keluar dari ruang radioterapi. Wajahnya pucat dan lemah, rambutnya yang tadinya panjang sudah dipotong dan kepalanya dibungkus dengan kain kasa putih. Pak Fernando, kemoterapinya sangat sukses, sekarang pasien perlu beristirahat untuk memulihkan diri. Sekitar 4 program pengobatan lagi, sel-sel kanker pasien dapat hilang sepenuhnya. Dr. Makbul melepas maskernya dan berkata kepada Fernando dengan hormat. Dahinya ditutupi dengan tetesan keringat, tampaknya proses radioterapi menguras banyak energinya. Kami sudah merepotkanmu, Dr. Makbul, Fernando berkata. Tidak merepotkan. Tidak masalah. Dr. Makbul melambaikan tangannya dengan raut wajah yang malu menerima pujian. Saya sangat kasar pada Pak Fernando sebelumnya, tapi Pak Fernando tidak mempermasalahkannya, saya sangat salut. Perkataan ini berasal dari hati Dr. Makbul. Pak Fernando, alat radioterapi logam itu. Chandra juga datang, ingin berbicara namun dihentikan. Taruh dulu di rumah sakit ini. Ucap Fernando.
Mendengarnya, kedua matanya berbinar dan terlihat sangat gembira. Dia buru-buru berterima kasih, Pak Fernando. Terima kasih, Pak Fernando. Di ruang perawatan, Rosmah membuka matanya, pemandangan pertama yang dilihatnya adalah Fernando. Kak Rosmah, bagaimana perasaanmu sekarang? Fernando bertanya dengan lembut. Rasa sakit di tenggorokanku sudah lebih baik. Kata Rosmah, suaranya masih sangat lemah. Bagaimanapun, kemoterapinya sedikit merusak tubuhnya. Bab 221. Baguslah. Fernando menghela nafas, dokter berkata padaku, proses kemoterapinya sangat lancar, diharapkan setelah 4 kemoterapi dilakukan, sel-sel kanker dapat hilang sepenuhnya, setelah dirawat beberapa saat, kamu bisa keluar dari rumah sakit. Fernando, terima kasih banyak, aku tidak tahu bagaimana membalasmu. Rosmah menatap Fernando, air matanya sedikit menetes. Jika bukan karena Fernando, dia yakin dia pasti akan mati. Bahkan jika rumah sakit polisi memiliki alat radioterapi logam, dia tidak punya uang yang cukup untuk melakukan radioterapi. Ini adalah hal kecil bagiku. Fernando tersenyum, bangsal keperawatan di sini adalah yang terbaik di rumah sakit ini. Kak Rosmah, yang harus kamu lakukan sekarang adalah memulihkan diri, rawat tubuhmu, jika butuh sesuatu kamu bisa memberitahuku. Baiklah. Rosmah mengangguk, dan berkata, lalu jika aku dirawat di rumah sakit selama beberapa, bagaimana dengan Hartini? Aku akan mengurusnya, aku akan membawanya pulang, Fernando menyentuh dagunya. Bukankah tidak nyaman jika membawanya pulang? Rosmah ragu-ragu, kamu sudah menikah, jika kamu membawa pulang seorang anak, istrimu mungkin akan marah. Jangan khawatir, istriku sangat berpikiran terbuka, kamu tidak perlu khawatir, Hartini akan diurus dengan baik, ucap Fernando penuh percaya diri. Baiklah. Rosmah sedikit tenang. Setelah mengobrol, Rosmah merasa kelelahan dan tertidur. Fernando membawa Hartini pergi dari rumah sakit. Sebelum pergi, dia berkata kepada perawat untuk menjaga Rosmah dengan baik. Perawat itu mengangguk mengiyakan. Kak Fernando, apakah kamu akan membawaku ke rumahmu? Hartini duduk di kursi penumpang, mata besarnya berkedip menatap Fernando. Iya, Fernando mencubit wajah lembut dari Hartini, gadis kecil yang cantik ini, sangat menyenangkan. Di mana rumahmu? Hartini bertanya dengan penasaran lagi. Kau akan tahu setelah kamu sampai di sana. Fernando menyalakan mobil, sekitar setengah jam kemudian, mereka tiba di Villa Gunung Idaman Awan. Kak Fernando, apakah kamu akan membawaku ke rumahmu? Hartini duduk di kursi penumpang, mata besarnya berkedip menatap Fernando. Iya, Fernando mencubit wajah lembut dari Hartini, gadis kecil yang cantik ini, sangat menyenangkan. Di mana rumahmu? Hartini bertanya dengan penasaran lagi. Kau akan tahu setelah kamu sampai di sana. Fernando menyalakan mobil, sekitar setengah jam kemudian, mereka tiba di Villa Gunung Idaman Awan. Wow, Kak Fernando, rumahmu sangat besar dan sangat cantik. Saat memasuki ruang tamu, Hartini melihat dekorasi yang ada di dalam rumah dan melompat dengan penuh semangat. Aku belum pernah melihat rumah yang begitu indah. Haha, aku akan merawatmu selama Kak Rosmah beristirahat beberapa hari, anggap saja ini sebagai rumahmu sendiri, makanlah makanan yang kamu inginkan, mainkan apa yang ingin kamu mainkan. Fernando tertawa. Baiklah. Hartini menjawab dengan semangat. Fernando, dari mana gadis kecil ini berasal? Tazudin yang sedang duduk di sofa mengerutkan keningnya begitu melihat Hartini. Kak Fernando, siapa dia? Hartini menatap Tazudin dengan penasaran, wajah pria ini suram, terlihat sedikit menakutkan. Dia orang tuaku, ucap Fernando ringan, dan hanya melihat Tazudin sekilas. Halo kakek. Hartini paham, dia langsung membungkuk dan memberi hormat pada Tazudin. Fernando, gadis kecil ini, bukankah seorang wanita liar yang kamu temukan di luar dan bawa kemari kan? Tazudin mendengus dingin. Tazudin, jaga kata-katamu. Fernando menatap Tazudin dengan pandangan dingin.
Villa ini adalah milikku, jika kamu bicara omong kosong, aku punya hak untuk mengusirmu. Jika bukan karena janjiku kepada Sarah untuk tidak membuatmu marah, aku tidak akan sungkan padamu karena kata-katamu barusan. Kamu. Wajah Tazudin tampak pucat karena marah, dia menenangkan diri dengan terburu-buru. Hartini menatap Fernando, lalu melihat Tazudin, dia merasa hubungan Kak Fernando dengan orang tuanya tidak terlalu baik. Hartini, aku adalah kepala di rumah ini, jika seseorang menggertakmu, bilang saja padaku. Fernando menyentuh kepala Hartini. Baik. Hartini menganggukkan kepalanya. Di malam hari, saat Sarah pulang kerja dia melihat seorang gadis kecil di rumahnya. Dia sedikit tersenyum, dia segera bertanya kepada Fernando dari mana asalnya gadis ini. Fernando berkata temannya sakit dan dirawat di rumah sakit, dia pun membawa putrinya ke rumah untuk menjaganya selama beberapa hari. Sarah tidak bertanya lagi, dia mendekati Hartini untuk bersamanya, tak lama kemudian mereka langsung akrab. Gadis kecil yang sangat cantik, Sarah melihat dengan pandangan pertamanya, dan sangat menyukainya melebihi Fernando. Dia dan Fernando telah menikah beberapa lama, tapi sampai sekarang, masih belum ada pergerakan di perutnya. Dalam hatinya, Sarah juga menginginkan seorang anak. Di meja, Hartini sambil makan berkata, "Kak Sarah, kakak sangat cantik, tidak heran Kak Fernando sangat mencintaimu." Benarkah? Wajah Sarah memerah karena malu, dia mendengarkannya seolah-olah habis meneguk sesendok madu. Di malam hari, Sarah menyuruh Hartini untuk tidur bersama mereka, karena Hartini takut kegelapan. Meskipun Fernando tidak berdaya, tapi dia setuju dengan permintaan Sarah. Sebelum tidur, Fernando hendak mandi ke kamar mandi. Tiba-tiba, terdengar suara pesan di ponselnya. Dia mengambilnya dan melihat, ternyata Direktur Ustreaming yang mengirim pesan. Beberapa hari ini, orang itu sibuk dengan platform live besar lainnya, mencari host lainnya. Fernando membuka pesannya dan membacanya. Pak Fernando, saat ini aku sudah menemukan 10 host di semua platform live besar, host teratas dari setiap kategori, ada host outdoor, permainan, makanan, selebriti dan sebagainya. 2 di antaranya berniat untuk datang ke platform kami untuk dan bekerja sama dengan kami, mereka juga tinggal di kota Lautan Timur, mereka bisa membicarakan kontrak kapan saja. Harganya. Fernando menjawab pesan itu. Salah satunya adalah host acara outdoor, nama internetnya adalah, Pria Keren, dia adalah host outdoor platform ikan kacang, dan punya sekitar 5 juta pelanggan harian, sekitar 2 juta pelanggan stabil, ditambah biaya penalti, dia meminta harga sebesar 4 miliar kepada saya. Ada juga host makanan, nama internetnya adalah Peminat Makanan Lautan Timur, punya 2 juta pelanggan harian, pendapatannya sekitar 140 juta, dia meminta harga 2 miliar. Manajer personalia itu membalas pesan setelah beberapa saat, dan bertanya pada Fernando. Pak Fernando, ingin menerima 2 host ini atau tidak? Terima, Fernando menjawab, saya akan mentransfer 6 miliar ke akun perusahaan sekarang, kamu tanggung jawab atas kontraknya. Baiklah. Tak lama kemudian, 6 miliar itu telah masuk ke akun perusahaan. Direktur personalia berkata, Pak Fernando, di samping kompensasi untuk pelanggaran platform asli kontrak, sisa uangnya sebaiknya ditransfer 3 kali per musim, jangan langsung mentransfer semuanya ke akun host. Dengan begitu akan mencegah host melarikan diri, atau saat siaran langsung tingkah lakunya melanggar hukum, saya jelaskan dulu kepada Anda. Sekarang, 2 host besar itu sedang dalam perjalanan ke kantor kami, setelah membicarakan kontraknya, malam ini mereka akan langsung memberitahu para penggemar dan pindah ke platform Ustreaming. Baik, aku mengerti. Fernando tersenyum, Direktur personalia sangat bisa diandalkan untuk melakukan hal ini. Jam 12 siang. 2 informasi ini membuat pergolakan di dunia siaran Indoland. Pembawa acara siaran ikan kacang tiba-tiba menjadi trending di internet karena berpindah ke platform Ustreaming, yang membuat para penggemar terkejut. Dan besok akan mulai disiarkan.
Selain itu, peminat makanan lautan timur ikan kacang juga trending di Twitter. Dia berpindah ke platform Hiu streaming. Berita itu seperti dua bom berat. Dunia siaran langsung pun menjadi topik hangat. Komentar di internet muncul satu persatu. Apa, pria keren? Hiu streaming. Platform sampah apa itu? Aku belum pernah mendengarnya. Bersambung ke bab 222. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.